Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mutia Widya Maisa Fatma dari kelas L3 Indralaya dengan NIM 07011282429069 dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan karir setelah lulus dari jurusan Administrasi Publik. Sebagai lulusan, tentu saya memiliki gambaran yang jelas tentang arah karir ke depan, apakah ingin menjadi ASN, bekerja di BUMN, atau di sektor swasta. Melalui presentasi ini, saya ingin berbagi rencana dan langkah-langkah apa saja yang bisa saya lakukan agar bisa lebih siap menghadapi dunia kerja dan meraih tujuan karir yang diinginkan. Baik, langsung saja. Ini berikut apa saja yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Lanjut, yang pertama itu rencana karir. Pilihan utama saya sebagai BUMN, formasi atau posisinya sebagai staf administrasi korporat atau analisis kebijakan internal. Perusahaan tujuan saya PT Telkom Indonesia, PT PLN, atau PT Pupuk Indonesia. Selanjutnya, syarat dan kompetensi yang harus saya penuhi eh, apabila eh, mengikuti seleksi BUMN, yaitu secara akademis minimal IPK 3 dari skala 4, lalu lolos seleksi rekrutmen bersama BUMN yang terdiri dari tes kompetensi dasar atau TKD, numerik, verbal, dan logika, tes akhlak, sesuai skor value BUMN, serta wawancara berbasis kompetensi. Kompetensi teknis yang diperlukan yaitu manajemen administrasi, komunikasi organisasi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Soft skill pendukung yaitu mampu bekerja dalam tim, integritas dan loyalitas tinggi, adaptif terhadap digitalisasi seperti ERP or e-office dan lain sebagainya. Ini berikut analisis SWOT diri. Yang pertama, strength atau kekuatan. Saya disiplin, tepat waktu, dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Yang sangat penting dalam pekerjaan yang melibatkan pengelolaan jadwal dan dokumentasi serta digitalisasi. Berikut weaknesses atau kelemahan dari diri saya. Saya merasa kurang pengalaman industri dan perlu meningkatkan kemampuan komunikasi, terutama dalam public speaking dan presentasi profesional. Em, Berikut opportunity atau peluang. Banyaknya rekrutmen BUMN untuk fresh graduate dan dorongan pemerintah terhadap transformasi digital membuka peluang kerja yang lebih luas di sektor formal. Dan yang terakhir, threat eh, atau tantangan, kompetisi seleksi BUMN sangat tinggi dan membutuhkan persiapan matang untuk bersaing dengan peserta lain dari seluruh Indonesia. Berikut tahapan target pengembangan karir. Jangka pendek, saya akan mengikuti pelatihan online dan offline berupa pelatihan public speaking, Microsoft Office, Excel, dan PowerPoint sebagai alat utama administrasi, serta etika profesi dan komunikasi organisasi. Berikut juga membuat portofolio pribadi melalui LinkedIn, blog, CV, atau CV digital. Jangka menengah, lolos seleksi rekrutmen bersama BUMN, menjalani masa probation atau pelatihan karyawan baru, membentuk reputasi positif sebagai karyawan yang bisa diandalkan, aktif mengikuti pelatihan internal dan mengajukan ide-ide perbaikan. Dalam jangka panjang, 5 sampai 10 tahun dipromosikan menjadi supervisor atau manajer administrasi, atau mengambil program lanjutan S2 Administrasi Publik atau Manajemen. Dan yang terakhir terlibat dalam proyek reformasi kebijakan internal BUMN atau transformasi digital. Dan yang terakhir berikut adalah alternatif plan atau plan B dari career planner saya, yaitu saya memilih untuk menjadi
ASN. Mengapa ASN? Jalur ini sejalan dengan keilmuan administrasi publik. ASN terutama di kementerian berperan besar dalam menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan nasional. Jadi instansi tujuan saya di ASN yaitu Kementerian Keuangan, posisi seperti analis kebijakan fiskal, pengelola anggaran, dan penyusun RKA atau KL, serta Kementerian Dalam Negeri yang fokus pada urusan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan daerah, dan pengembangan aparatur sipil negara. Posisi potensial sebagai analisis kebijakan publik dan perencana program. Strategi persiapannya memperdalam wawasan soal sistem pemerintahan, keuangan negara, dan kebijakan nasional, mengikuti bimbingan belajar CPNS, berlatih CAT atau Computer Assist Test, dan yang terakhir membuat esai, policy brief, dan analisis kebijakan sebagai latihan. Baik, itu saja presentasi dari karir planner saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.